Betapa usia dewasa menggantikan kesederhanaan menjadi kerumitan. Merubah yang apa adanya menjadi yang dipaksakan. Betapa masa dewasa berubah menjadi masa yang terasa berat saat kita tidak benar-benar dewasa. Hai listeners, Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih? Pokoknya kamu harus selalu jaga kesehatan dan dongkrak terus semangatnya untuk ngejalanin semua aktivitas. Kali ini saya Hari hadir lagi di pendengaran kamu untuk nemenin kamu ngejalanin aktivitas sambil kita ngobrol-ngobrol santai. Di tangan saya udah siapin coretan-coretan yang memang sekilas sering muncul di kepala, bukan cuma sekali atau dua kali. Terkadang memang terpikir betapa ribetnya kita menjadi manusia dewasa. Ada tanggung jawab yang harus dipikul, ada kebijakan yang harus ditetapkan, dan selalu ada banyak pilihan yang mau nggak mau harus ditentukan yang mana yang harus dipilih. Waktu itu inget betul gimana saya nonjok muka teman saya gara-gara dia ngerusakin barang kesayangan saya. Kado ulang tahun dari ibu. Dia nangis keras sekali sambil berbalik pulang ke rumahnya. Betapa jahatnya saya waktu itu. Tapi besoknya, begitu saja saya memaafkan dia yang udah ngerusak barang kesayangan saya. Dan dia pun memaafkan saya yang udah ninju mukanya. Itulah cerita lama, cerita masa kecil saya dulu. Salah satu cerita dari sekian banyaknya cerita pertengkaran saat kecil. Saya yakin kamu pasti juga ngalamin. Namun yang selalu saya ingat dari konflik-konflik di masa kecil itu adalah bahwa setiap permusuhan gak pernah berlangsung sampai berhari-hari, apalagi berbulan-bulan. Pagi-pagi berkelahi, sorenya udah main bersama lagi. Hari ini ada yang nangis, besoknya udah ketawa-ketawa bareng lagi. Betapa mudahnya memaafkan waktu itu. Segitu gampangnya konflik terpecahkan di masa-masa itu. Sedangkan sekarang di masa dewasa ini, gak jarang kita berkonflik dengan teman atau keluarga yang baru bisa reda setelah berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun. Itu pun bisa reda karena memang ada momen kayak lebaran gitu misalnya. Memaafkan jadi terasa berat sekali. Begitupun sekedar meminta maaf. Seperti ada tembok gengsi yang tinggi menghalangi. Menginjak masa dewasa ini memang rasanya semakin rumit. Terkadang kita dimusuhi tanpa kita mengerti apa kesalahan kita. Terkadang dihadirkan seseorang yang sangat manis saat di depan kita, tapi menjadi racun mematikan ketika berada di belakang kita.
Ada marah, sirik, dendam, yang sebenarnya tanpa kita sadari menyedot begitu banyak energi kita. Saya juga ingat masa-masa ketika saya menjelajah dengan sepeda bersama teman, bermain bola di tanah merah, atau sekedar menamatkan serial komik. Masa-masa yang jadi kebahagiaan tersendiri buat saya. Kesenangan yang tidak terhingga. Tapi itu dulu, saat setiap hari saya masih berseragam putih dan merah. Saat ketika begitu mudahnya kita berteman dengan anak sebaya yang baru kita kenal, tanpa memandang status atau penampilannya. Kini semuanya berubah. Standar rasa senang dan bahagia bagi kita orang dewasa jadi lebih rumit. Terutama di zaman yang serba digital seperti sekarang ini. Sekilas, kalau kita cek di sosmed, sebagian orang sibuk dan berusaha keras memajang sesuatu untuk mendapatkan kesan wah. Udah nggak aneh juga kalau banyak orang menilai atau memandang orang yang lainnya dari pakaian yang dipakainya, dari kendaraannya, atau dari rumah yang ditempatinya. Sebagian orang memandang saudagar kaya sebagai sesuatu yang silau, yang mewajibkan senyum di wajah terpasang, sambil kepala mengangguk-ngangguk dan badan membungkuk. Sedangkan terhadap orang yang pas-pasan, garis kecut otomatis terpasang di wajah. Bahkan untuk sekedar melirik pun, dia enggan. Bukan sekali atau dua kali, saat saya bertanya pada pelayan toko atau orang yang baru dikenal, dia menjawab sambil sekilas matanya melihat ke arah kaki. Dan gak aneh kalau apa yang kita pakai di kaki menentukan bagaimana cara dia bersikap atau menjawab pertanyaan kita. Mungkin dia berpikir kalau orang dengan sepatu dan style yang mewah harus diistimewakan dan diprioritaskan. Sebagian dari kita baru bisa merasa senang dan bahagia saat bisa menjadi populer, menjadi kaya, lalu disanjung, dipuji, diakui, dan dihargai orang lain. Padahal tanpa kita sadari, begitu banyak sosok sederhana adalah mereka yang benar-benar merasakan senang dan bahagia dengan hidupnya. Nggak peduli dengan penilaian orang lain. Nggak tersiksa oleh gengsi yang tinggi dan nggak diperbudak oleh gaya hidup yang berlebih. Dulu, ketakutan yang paling besar datang ketika kita tidur sendirian atau ketika dalam gelap. Ingat betul ketika saya selalu minta ditemani ketika tidur. Tapi sekarang ketika kita dewasa, rasa takut itu jadi lebih rumit untuk dijelaskan. Definisinya menjadi kabur. Kita takut untuk nggak diakui orang, takut diremehkan, takut dianggap nggak gaul, dan takut-takut lainnya yang berseliweran di kepala.
Betapa usia dewasa menggantikan kesederhanaan menjadi kerumitan. Merubah yang apa adanya menjadi yang dipaksakan. Menukar kepolosan dengan topeng rekayasa. Merubah imajinasi menjadi serba realistis. Betapa masa dewasa berubah menjadi masa yang terasa berat saat kita tidak benar-benar dewasa. Thanks for listening. Assalamualaikum.